Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam Safir Sharing Firman. Hari ini Minggu tanggal 21 September, kita ambil bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Perkenalkan, saya Marta. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudari sahabat Safir untuk bersama-sama kita merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya di bacaan hari ini. Mari kita baca ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, ada orang kaya yang mempunyai bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata menghamburkan miliknya mirip dengan perikop sebelumnya, yaitu kisah anak bungsu yang minta harta bagian dari bapaknya. Ia menjual harta itu dan menghambur-hamburkannya. Jadi itu adalah petunjuk kalau perikop ini adalah sambungan dari perikop yang sebelumnya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Artinya apa? Artinya ia terpisah dari tuannya. Jadi mirip dengan Lukas 15, yaitu ada domba yang terpisah dari kawanannya, dari gembalanya. Lalu ada juga dirham. 1 dirham terpisah dari 9 dirham yang lain. Pemilik dirham tersebut mencari dirham yang terpisah ini. Kemudian masuk ke perumpamaan anak yang hilang, karena ia menghamburkan harta miliknya sehingga terpisah dari bapaknya. Lalu pada saat anak itu kembali, ada sukacita dari bapaknya. Sementara di sini, saudara-saudari, karena sebuah kesalahan, karena tuduhan, si bendahara ini harus terpisah. Itulah kadang realita hidup manusia. Dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita miliki, yang terjadi di dalam hidup kita, membuat kita terpisah dari Tuhan Sang Sumber Hidup, membuat hubungan kita terputus dari Tuhan. Nah, di sini dari kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur, kita memperoleh sebuah pemahaman yang lain. Mari kita lihat di ayat ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Di sini bendahara tersebut mengakui bahwa ia menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Lalu sehingga dia pun merasa kalau dia tidak bisa melakukan hal lain karena dia terpisah dari tuannya. Seperti kita juga menyadari bahwa kita tidak dapat hidup jauh dari Tuhan, apalagi terputus dari Sang Allah Sumber Hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ternyata ada sebuah cara yang bendahara ini lakukan, lalu akhirnya dipuji oleh tuannya. Mari kita lihat ayat yang keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu terjadilah pengurangan hutang itu. Nah, yang dipuji oleh tuannya bukan karena dia mengurangi hutang dari para penghutangnya, tetapi usahanya, kecerdikannya, usaha untuk tidak binasa. Bagaimana dia menyadari dia tidak bisa terlepas hidup jauh dari tuannya. Jadi usaha ini yang dipuji oleh tuannya. Maka dikatakan di ayat ke-8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bukan korupsinya yang dipuji, bukan pengurangan hutangnya yang dipuji, tetapi sebuah usaha untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup, untuk tetap selamat. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ternyata di dalam diri kita ada sebuah rahmat yang menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa terlepas dari Allah. Dan kita akan berusaha untuk menggunakan berbagai macam cara supaya kita kembali kepada Tuhan untuk memperoleh jalan pertobatan. Gunakanlah semua daya upaya kemampuan kita.
Jadi bertobat itu bukan hanya sekedar bertobat lalu berhenti bertobat, tetapi pertobatan juga memerlukan perjuangan, semua usaha, semua akal kemampuan kita untuk memperoleh keselamatan. Dan bagaimana caranya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus di ayat ke-9 berkata, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Saudara-saudari, carilah Tuhan dengan berbagai macam cara upaya, supaya kita bisa kembali kepadanya. Artinya, memang rahmat bekerja di dalam diri kita, tetapi rahmat juga membutuhkan tanggapan positif dari kita. Dan perikop selanjutnya, setia dalam perkara yang kecil, yaitu ada di ayat 10-13. Isinya adalah membahas tentang kesetiaan dan prioritas di dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa memprioritaskan, karena manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Ini yang menekan pentingnya memprioritaskan hubungan kita dengan Allah dan tidak membiarkan kekayaan duniawi menjadi tujuan utama di dalam hidup kita. Ayat-ayat ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk memprioritaskan hubungan dengan Allah dan menggunakan kekayaan duniawi dengan bijak, serta untuk hidup dengan integritas dan kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan. Akhir kata, saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam sharing firman hari ini. Kiranya kita selalu menanggapi rahmat yang bekerja dalam hati kita masing-masing, dan kita terus berusaha untuk berjalan bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.